Ustadz dengar anak-anak di sini anak yang pintar, betul nggak? Ustadz dengar anak-anak di sini ada yang cerdas, betul nggak? Kalau betul anak yang pintar, betul anak yang cerdas, coba buktiin sama Ustadz bagaimana sikap duduk yang cerdas. Nah, nanti siapa yang duduk yang baik, duduk yang tenang, siapa yang memperhatikan Ustadz kasih hadiah, mau nggak? Oke, coba dulu jawab salam Ustadz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau nanya, boleh enggak? Coba, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bukit? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang bikin bakwan? Masa bikin bakwan juga Allah? Yang bikin bakwan adalah manusia. Ya, beda yang menciptakan dengan yang membikin. Kalau yang menciptakan dari sesuatu yang belum ada, sedangkan yang membikin dari sesuatu yang sudah ada. Paham apa belum? Oke, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenal nggak sama Nabi Muhammad? Ayo, ada yang kenal nggak sama Nabi Muhammad? Siapa yang pernah berjumpa Nabi Muhammad? Angkat tangan. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Oke, adik-adik, tahu nggak Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal berapa? Ayo, acung tangan. Siapa yang dapat Ustaz kasih hadiah, mau nggak? Nabi Muhammad itu lahirnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahun apa yuk? Tahun nggak? Siapa yang bilang tahun kambing? Tahun nggak? Bagus. Kalau kau anak hebat duduk rapi, rapi. Nanti siapa yang duduk yang rapi, duduk yang tenang, Ustadz kasih hadiah, mau nggak? Oke, siapa yang Ustadz lihat-lihat, lirik-lirik dulu. Siapa yang duduk yang rapi, duduk yang tenang, memperhatikan Ustadznya ceramah, insya Allah tak kasih hadiah. Mau nggak? Mau, oke. Adik-adik yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia dalam keadaan yatim. Siapa yang tahu siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ayo, siapa? Ayah Nabi Muhammad Abdullah. Ibunya siapa? Ibunya Ami. Nah, coba bisa nggak tepuk Nabi? Coba tepuk Nabi. Pak, nabimu Muhammad ya, lahirnya di Mekah ya, wafatnya ya di Madinah ya. Ibunya siapa? Ibunya Ami. Nah, bapaknya siapa? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Ada yang tahu nggak? Masa kakeknya Hasan Husin? Hasan Husin itu adalah cucunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau kau anak hebat duduk manis. Oke. Adik-adik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih di dalam perut ibunya sudah ditinggal meninggal ayahnya bernama Abdullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itulah Nabi Muhammad walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim piatu, Nabi Muhammad lahir menjadi anak yang baik, menjadi anak yang tenang. Insya Allah Nabi Muhammad jadi anak yang jujur. Mau dengar cerita enggak? Adik-adik, pada suatu ketika ada sebuah kampung entah berantah. Kampung entah berantah itu hiduplah seorang anak laki-laki serta ibu dan bapaknya. Akhirnya dia pun dari kampung menuju ke kota, berangkat dari rumah. Dia mau ke kota pakai sepeda ontel. Akhirnya dia naik sepeda ontel. Akhirnya ke kota mau melihat kebun binatang. Setelah sampai kebun binatang, dia pun nanya sama pamannya, paman, aku mau masuk kebun binatang, boleh enggak? Kata pamannya, bayar. Paman,
berapa? Bayarnya 25.000. Punya duit nggak? Aku nggak punya duit, Paman. Aku mau pulang dulu, Paman ya. Baiklah, kalau mau pulang dulu. Setelah pulang dulu, akhirnya si anak tersebut juga naik sepeda ontel. Sampai ke rumah, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku, Bu. Siapa? Aku. Ngapain? Aku mau minta duit Untuk apa? untuk tiket masuk kebun binatang. Berapa? 50.000. Ayo anak-anak, kira-kira tukang jaga bilang berapa? Tukang jaga bilang 25.000. Sedang si anak tadi bilang sama ibunya berapa? 50.000. Bohong nggak? Makanya Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sejak dilahirkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh berbohong dengan siapapun. Kita tidak boleh berbohong. Hadirin adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh sebab itulah siapa yang senang berbohong, siapa yang pernah berdusta, maka nanti lidahnya, lidahnya akan dipotong oleh malaikat. Ayo, siapa yang ingin lidahnya dipotong malaikat? Mau nggak? Nggak mau. Siapa yang mau? Siapa? Yuk, siapa yuk? Gak ada yang mau. Jangan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW orang yang disebut Al-Amin, orang yang sidik, orang yang amanah, karena Nabi Muhammad sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tepuk anak soleh aku. Anak soleh ya, rajin sholat ya, rajin ngaji ya, orang tua ya, dihormati ya, cinta Islam ya, sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam yes, syaitan Allah yes. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian cerita singkat dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.